Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba, bislami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna 'ilman walhamdulillahi ala dzikri. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan teruskan siri tadabbur kita surah Al-Baqarah 185. Untuk tajuk yang selama ini kita pelajari, tentang rahasia kenapa ayat kaitan dengan doa diselitkan oleh Allah di tengah-tengah rangkaian ayat-ayat puasa. Tentu ini erat sekali hubungan antara puasa, yakni bulan Ramadan, dengan doa. Apalagi dalam ayat yang ke 184-nya atau 185 ya. Allah menyatakan bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk dan pembeza antara kebenaran dan kebatilan. Sesiapa di antara kamu yang menyaksikan bulan dalam berpuasa. Jadi saya pernah sampaikan dalam ayat itu ada 3 kalimat yang tidak boleh dipisahkan, yakni syahrul Ramadan. Pertama kalimat Ramadan, kedua unzila fil Quran, Al-Quran, dan yang ketiganya falyasumhu, hendaklah ia berpuasa, asyam. So 3 kalimat ini ada dalam satu ayat. 145. 145 kan 144 kan 145. Ini 1814 ya. 18 mana? 185, 140 pula. Jadi dalam ayat 185 ada 3 kalimat yang tidak boleh dipisahkan, yakni Ramadan, syahrul Ramadan, kedua Al-Quran, ketiga As-Siyam. Siam. Itu 185. 186 pula ayat tentang doa. Itu
187 sebagai ayat penutup bagi rangkaian ayat-ayat puasa, kembali cerita puasa. Jadi ini kan yang kita kaji. Mula 183 ayat puasa, 184 ayat puasa, 185 cerita puasa, 186 pula cerita ayat tentang doa, 187 balik puasa balik. Jadi yang ini saya tekankan. Jadi 185 ada 3 kalimat. Pertama Ramadan. Ramadan ini nama bulannya. Kemudian itu ada Al-Quran. Kemudian ada Asyia. Disebut dalam satu ayat. 185. Kemudian diikuti dalam ayat 186 ayat tentang doa, kemudian itu dengan puasa balik. Puasa balik. Ini menurut pengkaji Al-Quran ada rahsia yang sangat besar. Yang besar. Walaupun ketiga istilah ini, yakni Ramadan, Siam, Ramadan, Al-Quran dan Siam boleh dibezakan. Boleh dibezakan karena memang ketiga-tiga ini istilah ketiga ini berbeza. Ramadan nama bulan, Quran nama kitab suci, Siam yakni salah satu perintah agama, taklif, tapi tidak boleh dipisahkan. Maksudnya boleh dibezakan tapi tak boleh dipisahkan. Dan dari ketiga-tiga istilah ini ada musabbib, ada sebab dan akibat. Ada sebab dan akibat. Yang menjadi sebabnya, yang menjadi musabbibnya, yakni Al-Quran. Maksudnya apa? Ramadan dan Siam itu hanya akibat daripada Al-Quran. Maksudnya apa? Dari 12 bulan, Ramadan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kan? Tentu ada sebabnya. Apa sebab Ramadan itu bulan yang dimuliakan melebihi daripada 11 bulan yang lain? Sebabnya yakni kerana turunnya Al-Quran pada bulan itu. So yang menyebabkan Ramadan mulia itu karena turunnya Al-Quran itulah. Jadi Quran sebagai sebab. Sebab. Kemudian untuk menyambut turunnya Al-Quran, karena Quran diturunkan oleh Allah ya ke alam dunia sudah jelaslah. Tapi Quran kan untuk kita, untuk manusia, bukan untuk malaikat. Bukan untuk malaikat. Jadi bagi kita, untuk kita dapat menyambut turunnya Al-Quran, Al-Quran ini bukan hanya turun ke alam dunia, tapi dalam Quran ini mau turun masuk dalam hati kita, itu maksud saya, kita mesti ada persediaan. Salah satu persediaan rohani yang Allah suruh kita lakukan, yakni dengan berpuasa. Jadi puasa itu adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita bersedia menyambut Al-Quran. Ini penting ini. Sebab itulah orang yang berpuasa sudah pada bulan Ramadan tapi tidak akrab dengan Quran, ya itu pelik. Itu pelik sekali. Karena Quran itu menjadi penyebabnya. Bahkan jika sekarang ini dibalik cara berfikirnya.
Jika Allah tidak turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, adakah bulan Ramadan ini punya keistimewaan berbanding bulan yang lain? Tidak. Katalah Allah turunkan Al-Quran pada bulan Safar. Bulan Safar lah yang mulia. Gitu ya. Adakah jika sekiranya Allah tak turunkan Al-Quran pada Ramadan, Allah fardukan puasa pada bulan Ramadan? Juga tidak. Allah hanya akan fardukan berpuasa itu pada bulan di mana Quran diturunkan. Sebab itu saya katakan Quran itu sebagai sebab utama yang menyebabkan Ramadan mulia berbanding yang lain, dan juga yang menyebabkan salah satu ilat kenapa Allah fardukan kita berpuasa. Karena puasa adalah ibadah untuk kita menyambut turunnya Al-Quran. Quran sudah turun, betul, tapi turunnya kan hanya ke alam dunia. Kita mau, Allah mau Quran ini turun ke dalam hati kita. Hati kita. Kenapa saya katakan begitu? Karena Nabi pernah bersabda, nanti akan datang pada umatku ramai orang yang membaca Al-Quran tapi la yujawizu hanajirahum. Mereka baca Al-Quran tapi bacaannya tidak melepasi tekak mereka. Apa maksudnya? Nah, macam tu lah. Ya, mana Quran tidak masuk dalam hatinya sehingga tidak mengubah perangai baca Quran, ke tak baca Quran, ke simpan Quran, mereka perangai sama ya dengan orang yang tak menipunya sama, gaya hidupnya sama, tutur katanya sama, cara bertunangnya serupa. Cuma lalu apa bezanya orang yang itu contoh Quran yang tidak melepasi tekak. Sebab Quran ini ditujukan untuk kita sehingga agar masuk dalam hati kita. Ingat contoh umpamanya dalam malam turunnya Al-Quran disebut dalam Al-Quran malam turunnya Al-Quran disebut Lailatul Qadar mah. Nuzul Quran itu turunnya Quran. Oke, saya malam nuzul Quran disebut supaya tak salah. Lailatul Qadar. Turunnya Quran itu nuzul Quran bahasa. Ya. Jadi malam nuzul Quran disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Quran sebutkanlah fadilahnya lebih dari 1000 bulan. Pada malam itu apa Allah kata dalam surah itu? Tanazzalul malaikatu waruh. Coba kita paham. Tanazzalul malaikatu waruh itu apa maksudnya gagak? Tanazzalu turun kan. Al malaikat para malaikat, waruh dan Jibril. Fiha pada malam itu, ya pada malam itu. Fiha bi'idzni rabbihim dengan izin Tuhan mereka. Salamun hiya. Salam, salam, salam. Kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan. Ya malam itu hatta matla'il fajar. Coba pertanyaannya. Salam. Salam itu letaknya di mata, di telinga, atau di kuku. Salam, rasa setelah damai. Nah, di hidung atau di tekak? Ini bahasa ihsan ya Mas ya. Jadi Jibril turun, malaikat pada malam itu sangat banyak turun. Adakah turunnya ke alam dunia? Iya. Itu tak perlu dinafikan, tidak ada perbedaan pendapat. Dan setiap kita, bahasa kita kan, setiap orang muslim pasti mengharapkan mendapat Lailatul Qadar. Itu bahasa kita. Mendapat Lailatul Qadar itu bahasa kita, bukan bahasa agama. Coba kalau kita artikan mendapat Lailatul Qadar, apa maksud mendapat? Apa dia pikir apa Lailatul Qadar itu macam durian runtuh, kemudian balik agak dapat sebiji, seketul, berdebu. Bukan. Apa kayaknya maksud mendapat Lailatul Qadar? Sebab digambarkan malam itu turun malaikat, lalu aku sambut seketul. Dapat. Apa itu maksudnya?
Bukan. Ingat ya, ada kaitannya dengan salam. Salam tadi apa ya? Allah perintahkan malaikat termasuk Jibril pada Lailatul Qadar, yakni nuzulul Quran, turun membawa salam. Salam itu kepada orang mukmin tentunya ya, kepada orang mukmin. Jadi bahasa mudah lah kalau saya mudahkan. Semua kita inginlah dijumpai oleh malaikat. Semua kita inginlah ada malaikat yang sudi bertamu ke kita. Bukan berkunjung ke rumah ya, bertamu ke dalam hati kita. Menyampaikan salam. Semua kita. Tapi mungkin tidak semua kita mendapatkannya. Karena apa? Karena untuk membolehkan malaikat ini bersudi bertamu ke hati kita mesti bersedia menyambutnya. Salah satu persediaannya yakni berpuasa, mengkaji Al-Quran, qiyamul lail. Itulah. Jadi bila orang itu sudah didatangi malaikat, malaikat sudi bertamu ke hati orang itu, luar biasa aja mas sekalian. Salamun. Salam maknanya sejahtera hingga terbit fajar. Ya, dari segi bahasa harfiahnya terbit fajar, ya terbit fajar matahari lah. Mana siang dah tak ada lah. Tapi ada tafsir yang lain lebih dalam, ya ada ulama memahami. Hatta malif fajar itu siapa saja yang malam itu berpeluang didatangi oleh malaikat, atau siapa yang malam itu ada seorang malaikat yang sudi bertamu ke hati orang tadi, menyampaikan salam ke Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya sudah suci itulah. Sudah disucikan dengan puasa karena Allah, sudah kita dengan qiyam sini. Orang ini akan sejahtera hingga terbit fajar, ada yang memberikan maksud hingga orang itu mati. Maknanya ini, katakanlah di umur dia daripada lahir, umur 1 hari, sehingga nanti baru akan meninggal selepas 100 tahun. Bagi yang semua suka aja lah. Nak berapa sebenarnya? Umur nak berapa? Nah, oke lah 100 oke ya. Oke lah 100 tahun. Kalau tambah pun boleh 200 pun boleh. Tak ada kawan. Misalnya tak ada kata atau orang kawan. Bukannya anak, cicit pun halau. Ini orang tua ni siapa? Ni cipu, di sini. Katakanlah, nih, hidup kita dari sini ke sini jamaah. Ingat ya, Nabi bersabda, sesungguhnya kita ini ada lammatul malaikah, ada lammatus syaiton. Dalam hidup kita ini ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberikan bisikan, ngajak kita yang baik. Allah utus seekor setan. Seekor ke seorang setan? Seekor aja lah ya. Seekor setan untuk membisikkan yang tak baik. Kan hati kita ini jadi rebutan. Sekejap teringin nak buat baik. Itu bisikan malaikat. Namanya lammatul malaikah. Lammatul. Di sini lammatul malaikah. Ya, lammatul malaikah. Yang di sini pula ada lammatus syaiton. Syaiton itu ya jin lah. Jadi kita kadang-kadang dalam hidup ini kadang ikut bisa malaikat. Jadilah baik. Tergerak tidak berbaik, kemudian malas pula. Itulah kata syaitan. Macam inilah hidup kita di sehari-hari. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang elok, kadang-kadang elok, kadang masya Allah, macam apa namanya Siti Hajar suatu hari. Macam Siti Hajar, maklum ketika sedang di Multazam, macam Siti Hajar, tiba-tiba pada sambung perjalanannya pergi menikmati Laut Mediterranean, jadi kurang hajau. Dia macam itu. Di Multazam macam Siti Hajar, di tepian Laut Caribbean macam
kurang ajar. Itu macam inilah hidup kita. Kejap ikut sini, sekejap ikut sini. Dah memang begitu. Nah, orang yang berpeluang didatangi malaikat, kan malaikat sangat banyak turun pada Lailatul Qadar kan? Atau orang yang ada seorang malaikat sudi berkunjung bertamu pada orang itu. Ingat ya, bertamunya bukan ke rumah ya. Itu karuk maro tuh malaikat suruh nyalakan lampu supaya malaikat tak silap alamat. Kita kena boleh, takut nanti malaikat dah jam rumah tak jumpa address dia balik. Ini mengarut. Ya kalau itu dianggap budaya suka-suka sila, tapi jangan ada kepayaan gitu, kan? Ada kepayaan sebab kalau gelap malaikat ini tak nampak. Kalau hubung lampu banyak, jadi senang malaikat itu terlalu Allahu Akbar. Nah, kalau untuk suka-suka silalah. Walaupun mungkin pembaziran. Jadi katakanlah, umurnya berapa? Umurnya kata waktu usia 90 tahun. Masa umur 90 tahun, tiba-tiba ada seorang malaikat yang diizinkan oleh Allah berkenan bertamu pada orang itu. Karena sudah lama bersedia kan, pelatih dia tiap tahun gagal. Tiap tahun gagal. Ramadan tahun lepas nampaknya belum layak dikunjungi malaikat. Tingkatkan lagi, ditingkatkan lagi. Dengan menyucikan dirinya, jiwanya dengan berpuasa siang harinya, dengan qiyam malam harinya, dengan tadabbur Al-Quran, baca Al-Quran rajin-rajin, kan puasa itu untuk menyucikan diri kan. Siap itu ya nih, ibadah yang paling mudah untuk kita ikhlas. Ketika umurnya 90 tahun, sudah dianggap layak orang ini untuk malaikat bertamu, sehingga Allah pilih, hai malaikat itu, aku izin kamu kunjungi itu orang. Ini sudah layak turun kepadanya. Jadi bila malaikat sudah menjadi dekat dengan kita, dijelaskan. Jadi bermula pada 90 tahun, ya, 10 tahun. Bila malaikat sudah sentiasa menemaninya, setan lari di sini. Setan dah lari sebab malaikat dekat, setan jauh. Setan dekat, malaikat dia tak boleh kumpul nih. Sebab itulah nilai umur orang ini bermula pada 90 tahun hingga 100 tahun berapa tahun nih? 10 tahun nilai dia jauh lebih baik daripada 80, 90 tahun sebelumnya. Pasal apa? Dalam 10 tahun terakhir, hidupnya sentiasa dibimbing oleh Allah melalui malaikat yang menemani. Sebab setan, suara setan sudah menjadi lemah. Inilah sebetulnya makna sebenar orang dapat Lailatul Qadar itu macam itu. Lailatul Qadar itu seperti itu. Sebab itu untuk kita, untuk memberikan kita layak didatangi malaikat, tak cukup hanya pada bulan Ramadan usaha kita. Usahanya yakni sepanjang tahun. Boleh jadi Ramadan ini kita belum layak. Jangan berhenti, sawal usaha lagi, nanti sampai itu, sampailah. Hanya bulan Ramadan, bulan yang Allah beri kemudahan. Ibarat kita nak pergi satu tempat, Ramadan ini highway gitulah. Sehingga cepatlah. Kemudahan banyak, R&R banyak, kan? Kalau bukan Ramadan ini, ibaratnya macam jalan kampung lah yang banyak lupa, banyak itulah, banyak itu. Itu ya. Ya. Bayangkan ya, sekarang bayangkan kalau setiap amalan kita dibimbing oleh Allah melalui malaikat. Sehingga tidak ada satupun ucapan yang keluar melainkan diridhai oleh Allah. Tidak ada langkah yang kita hayunkan melainkan diridhai oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang kita pandang kecuali Allah ridho. Tidak ada suara yang kita dengar kecuali Allah suka. Amalan itu nilainya jauh, jangan bukan 1000 bulan, jangan mungkin beribu-ribu bulan. Sebab amalan sebelum ini kan naik turun, elok, kemudian tak elok, tak elok. Maka kadang rugi, kadang untung banyak, rugi banyak. Ini kan. Tapi bila sudah diizin, orang itu sudah, bahasa kita mendapat Lailatul Qadar, maksudnya ada seorang malaikat sudah diizin oleh Allah
diizin untuk bertamu pada orang itu. Tanazzal. Tanazzal itu kan turun kan. Sebab itu yang dibawa apa? Salam. Sehingga betul-betul orang ini perubahnya luar biasa. Lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebelum dapat Al-Quran, jemaah sekalian, sebelum dapat Al-Quran, ya seperti kita. Maknanya hidupnya tidak dibimbing langsung oleh wahyu. Walaupun Nabi ini jarang buat kesalahan. Begitu turun Al-Quran, Lailatul Qadar, segala gerak-gerik langkah Nabi ditetapkan oleh Allah. Kamu mesti buat begini, tak boleh begini. Kamu mesti ini. Sebab itu nilai bimbingan Allah oleh para malaikat ini sangat-sangat luar biasa. Baik, saya nak kasih contoh. Jangankan 10 tahun, 5 tahun sekalipun, katalah hanya 5 tahun, tapi dalam 5 tahun itu hidupnya dibimbing oleh Allah melalui malaikat lebih baik daripada 200 tahun sebelumnya. Kan 200 tahunnya hidupnya kan naik turun. Lupa, ingat, degil, suka, tak suka, malas. Yang ini. Ya. Sangat-sangat kurang. Sangat sekarang. Baik, ini ayatnya ya. Saya tunjukkan. Setakat ini sampai ini sudah paham? Kalau belum apa tanya. Sebelum saya tunjukkan ayatnya lah. Saya pilih paham. Saya tak kata apa yang jamaah pahami, apa yang disampaikan tentang ceramah Lailatul Qadar, ada ini, kalau bukan ini dapat itu salah. Saya tak kata salah. Ini adalah tafsir alternatif yang lain. Saya berusaha untuk menyampaikan penafsiran ramai orang dan kita boleh memilih mana yang lebih. Dan terus terang, mulai pada saya belajar tafsir dahulu, saya lebih suka memilih pahaman tafsir yang sedikit tentang Lailatul Qadar. Sebab ada jemaah sekalian, dan ini mungkin yang ramai, Hai Qadar yang ini lebih baik daripada 1000 bulan. Bila kita beramal malam itu, nilai amalan lebih baik daripada amalan yang kita lakukan selama 1000 bulan, mana seumur hidup. Sehingga akhirnya orang suka menunggu kan. Tapi bila Tuhan oleh Tuhan itu 10 hari yang terakhir. Nah, bukan hari pertama, bukan. Karena bulan hari pertama kita tak payah dulu lah. Biasa-biasalah. 10 hari terakhir itu apa? Kata Nabi yang ganjil. Oh, yang ganjil. Malam ini apa? Ini 22. Oh, 22. Tak ada. Nah, jadi 21, 23, 5, 27, 29, 5 hari. Oh, gitu. Kalau begitu, malam ini 23 tau. Kita kena bincang lagi, debat lagi. 23, saya dengar Ustaz tu kata pendapat lemah. 23 itu lemah, pendapat lemah. Pendapat yang kuat nanti 27. Tapi Ustaz kata 25 yang kuat. 23 tak pergi juga sebab Ustaz dia kata lemah. Itu bahaya fahaman sangat merugikan. Sangat rugi. Itu akhirnya kesannya dengan. Karena kenapa you tak malam ini macam tak malam ini baru 20, bukannya ganjil. Tengok. Dalam beragama kita terperangkap dengan fahaman-fahaman yang seperti itu. Itu baru Ramadan pun tak semua malam dihidup-hidupkan, kan? Karena dia hanya nak pastikan amalan itu tepat pada Lailatul Qadar. Sementara faham Lailatul Qadar itu pula dia bergaduh karena ustaznya mengajar lain. Yang ini kata 23 yang kuat, ini 23. Bayangkan nanti kalau sudah habis Ramadan macam mana perangi orang. Ya, balik asal. Pimai kita itu juga. Itu yang katakan Ramadan mungkin macam Siti Hajar. Bulan Syawal. Coba, ini kan berpunca pada fahaman yang sebenarnya macam mana ya? Dan ini yang dulu diajar kami belajar itu terserah sikap itu kan. Oh, kalau gitu paham itu kurang tepat lah, Prof. Ya, begitu menurut pendapat saya. Jadi yang tepat macam mana? Yang tepat usahakan setiap kalau Ramadan itu tingkatkan kualiti hati kamu. Karena malaikat utusan Allah hanya sudi.
Istilahnya hanya sudi, hanya berkenan berkunjung bertamu kepada hati yang bersih. Hati yang kotor tak mau, tak nak. Macam mana? Puasa hayati. Kan puasa ini ibadah yang paling yang paling ikhlas ya. Saya kata paling ikhlas. Kata Nabi pun kalau ada uang caci janganlah balas. You cakaplah saya puasa. Sampai gitu sekali. Orang puasa bukan sekadar orang tak dibenarkan mencaci orang. Dikata orang pun tak boleh apa? Tak boleh balas. Sampai begitu sekali. Maknanya wah itu dah makam wali lah tu. Ya. Tapi kena sabar lah, jangan ini saya puasa lah, tapi kalau nak gaduh lepas tarawih ya, jangan macam itu gagal lagi. tapi lepas tarawih masih Ramadan juga. Gini lah bro, tak apalah, saya ini puasa lah, Ramadan janganlah. Kalau betul-betul nak gaduh, tunggu nanti 1 Syawal. Nah, itu saya, itu bukan begitu untuk mendapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu paling sangat mulia. Boleh jadi, saya kata, boleh jadi bulan ini atau bulan tahun lepas kita belum layak. Boleh jadi kita belum layak dikunjungi oleh malaikat, walaupun jumlah malaikat itu sangat banyak turun. Malaikat baru kufiah. Kenapa? Karena hati kita belum cukup layak lah. Ramadan sudah lepas, ada kita berhenti tak boleh. Teruskan Syawal. Usaha lagi untuk usahakannya. Mana tahu nanti Ramadan akan datang sudah layak. Tapi bayangkan kalau bulan Syawal hingga bulan Sa'ban langsung tak ada usaha membersihkan diri. Tiba Ramadan baru nak macam narak. Macam narak. Itu pun tunggu yang pendapat kuat kata ustaznya 27 ya. Yang malam itu nawa itu tak nak tidur. Ya kirim salam lah. Dapat kata apa yang dicari. Ini karena fahaman itu saya pikir kurang tepat. Bayangkan ya bila orang sudah malaikat sudah sudi berkunjung dan menamaninya dan malaikat akan berikrar ya Mas sekalian. Malaikat yang sudi berkunjung pada orang sudi yang dalam bahasa kita dapat kata ini berikrar, berjanji kepada orang itu akan terus mengawal, menemani, menjadi bodyguard yang paling setia hingga akhirat. Mana bisikan syaitan? Hilang. Sebab itu nilai umur bermula daripada ditemani malaikat itu jauh lebih utama daripada sepanjang hayatnya. Walaupun mungkin hanya 5 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir. Tapi usaha untuk mendapatkan peluang ini tentu tak cukup hanya sepanjang Ramadan. Mesti usaha seumur hidup. Sebab itu usaha untuk melayakkan diri kita ini bukan hanya sepanjang Ramadan. Mula Syawal tuh saya betul. Mana tahu nanti suatu saat ada saat Ramadan betul-betul. Jadi tidak semudah ini apa nih kenapa you tak pergi? Ini baru 25. Memanglah ganjil tapi usaha itu tak kuat. Udah. Saya dengar itu apa orang tanya situ. Jadi sayangnya lah kalau macam itu pendapatnya. Akhirnya sekarang pun baru 2 minggu tengok orang qiyam Ramadan, mana tarawih pun sudah makin maju. Jadi macam mana dapat Lailatul Qadar? Taruhnya makin maju, tempatnya sudah makin maju. Masa melimpah sampai keluar, sekarang sudah makin maju. Maju softnya. Ya softnya makin ke depan. Kata apa hanya? Dulu nak cari tempat buka mesa. Baru 2 minggu. Allahu Akbar. Baik, ayatnya ya saya tunjukkan. Coba perhatikan ayat ini. Lalu apa yang kita perlukan? Nah, apa yang kita perlukan untuk melayakkan kita? Diri kita didatangi malaikat. Untuk melayakkan kita ada seorang malaikat berkenan, mencemarduli. Wow. Ibarat ada tetamu agung datang ke kampung, semua dan diberitahu ini tetamu agung yang paling mulia ini akan berkenan mencemarduli bermalam di salah sebuah rumah orang kampung. Semua orang kampung mengharap. Harap-harap lah sudi bermalam. Buat menghias rumahnya, itulah.
Tapi kan semua boleh mengharap, tapi tak semua berjaya. Boleh jadi yang B hanya yang telah dianggap layak. Nah, kita macam itulah ibaratnya. Lailatul Qadar itu tamu agung. Perhatikan ayatnya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat. Surah yang ke-41. Ayat 30. Jamaah sekalian ya, saya hanya menyampaikan apa yang kami pelajari dahulu. Jadi memang biasalah orang akan menyampaikan apa yang dipelajari. Yang dipelajari dahulu itu yang disampaikan. Surah 41 ayat 30. Ayat 29 campur 1. Tuan rumah tak ada. Tiga pula. Tiga itu yang di sini. Oh, itu bagus tuh kalau sampai baca apa zikir baru. Dah. Vertigo ini puncanya tulang, ya. Tulang terkecil iyalah, tulang terkecil dalam tubuh kita kan tulang yang menjadi balancer kan di telinga kita tuh antara itu ada tulang yang paling kecil, paling halus. Dan bila itu tak stabil, orang jadi vertigo. Itu dia tulang terkecil, bukan daging, bukan urat, bukan saraf. Ya maknanya bukan dalam saraf antara itu penyeimbang. Benda itu sangat halus, tapi dikatakan seperti tulang. Itu kalau di kampung saya itu hanya perlu diurut, itu ada orang tukang itu boleh hilang. Ya ya, banyak di tempat saya ada orang tukang urut, orang vertigo kan, urut dalam dua hilang, sembuh. Ya, iyalah keseimbangan, balance Pak. Perhatikan ini ayatnya. Saya sampaikan ya sama sekalian, ini bukan pendapat saya. Ini apa yang dahulu diajar ke masa kami belajar. Salah satu pelajaran yang disebutkan oleh pensarah itu tentang makna Lailatul Qadar di samping yang biasa-biasa itulah. Lailatul Qadar itu ada dalam Quran disebut, hadis disebut. Kita tak boleh meraguinya. Tak boleh meraguinya. Oh, apalagi menolaknya boleh murtad. Ya, kami tak percaya ada Lailatul Qadar, tolak murtad, itu tolak Quran. Jadi masalahnya bukan mempercayai atau tidak Lailatul Qadar, wajib itu wajib. Masalahnya memahami Lailatul Qadar itu apa. Itulah kan. Apa itu Lailatul Qadar? Yang dimaksudkan oleh Allah. Itu yang macam-macam pendapat. Ya. Di samping pendapat yang jamaah sudah tahu itu, ini saya sampaikan pendapat yang lain. Jadi ini tadi, nilai Lailatul Qadar. Wah, macam mana dalilnya? Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang manusia ini. Orang yang macam mana? Qalu mereka berkata. Berkata di sini maknanya berkeyakinan lah, bukan hanya cakap. Sebab kalau bercakap aja munafik pun cakap juga.
Apa yang mereka katakan, apa yang mereka yakini, Rabbuna, Tuhan kami, Allahu adalah Allah. Mana orang yang mengucap kalimah syahadah, itulah menyaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tak cukup itu. Ini yang pentingnya ini. Tumas taqamu. Apa tu? Kemudian mereka istiqomah. Itu yang perlu. Hari ini mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah umpamanya. Ya, bila dah nyata mana semua perintah dibuat, semua larangan ditinggalkan. Bila di mana dia mesti buat suruhan, tinggal larangan sepanjang masa di mana sahaja, bila-bila mana saja. Mau Ramadan kah, Syawal kah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Safar, Januari, Februari, Maret, April, Agustus. Dalam negeri, luar negeri, di masjid, di pasar, di pejabat, ketika bercuti di mana-mana, itu namanya istiqomah. Jadi jangan berpegang kepada kalimah la ilah hanya ketika ia di multazam. Di luar multazam lain, itu tidak istiqomah. Istiqomah itu zaman sekarang berpegang teguh kepada janjinya itu. Tidak dipengaruhi oleh tempat, waktu, atau keadaan. Ditanya, adakah Anda cinta Allah? Cinta pada Allah. Suka memuliakan Allah. Kita cinta Allah dalam semua keadaan. Ketika Allah bagi kita kesenangankah? Atau ketika Allah bagi kita ujian. Jangan luntur rasa cinta itu. Kita meyakini Allah Maha Adil. Jangan hanya kita meyakini Allah Maha Adil, Maha Penyayang, hanya ketika apa yang kita minta Allah kabulkan. Tapi bila apa yang kita minta ni Allah tak kabulkan, doa tak dikabulkan, usaha tidak dijayakan, akhirnya kita meragui keadilan Allah. Itu mana tidak istiqomah. Tidak istiqomah. Cemana ni aku ya Allah, hamba-Mu dah buat apa yang Kau suruh, hamba-Mu dah berdoa, dah ikhtiar. Kenapalah doaku Kau tak kabulkan ya Allah? Tak acilah. Itu bukan istiqomah. Istiqomah itu orang sentiasa meyakini kebenaran tentang Allah dalam semua keadaan. Semua keadaan. Dan di semua tempat. Ini yang usahanya inilah. Sebab itu bukan hanya bulan Ramadan. Bulan Syawal pun, bulan Syawal. Bulan Rajab, bulan Safar. Bukan hanya ketika di multazam atau di raudhah. Tapi juga mungkin ketika pergi ke mana? Inilah istiqomah yang sos. Apalagi dapat tumma. Sebab kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah sahaja, tapi tak ada istiqomah, ya belum cukup syarat. Ya. Sehingga nanti muslimnya hanya baru ketara ketika di masjid. Di masjid pun kadang hanya mungkin tak ketara sangat kemuslimannya. Sebab kadang-kadang mengumpatnya rajin juga ketika sama masa di pasar. Jadi susah. Bila ini sudah, jadi apa? Sudah pegang pada la ilallah dan istiqomah. Istiqomah itu ingat ya, istiqomah itu mana sepanjang masa, tak kena tempat, tak kena keadaan, tak kenal masa, gitu tak? Mau susah kamu senang ke di kampung ke di bandar ke sakit ke sehat ke senang ke susah kaya ke miskin tetap berpegang la ilaha illallah. Kalau sudah mencintai Allah selama-lamanya. Kalau sudah meyakini Allah Maha Adil, Maha Adil. Apa balasannya? Ini dia tengok. Tatanazzalu alaihimul malaika. Coba apa artinya? Tatanazzalu turun. Kan? Ini turun serentak ke turun gimana? Turun gedebu 5 orang malaikat ke atau gimana? Ini turun, ini fi'il mudhari' ya Mas ya. Bila mudhari' mana berterusan. Sentiasa ada ya malaikat. Turun alaihim atas mereka al malaikatu oleh jamaah sekalian.
turun ala dengan turun ila itu maknanya tak sama. Ala maknanya apa ya? Atas. Kalau ila, kata tataju ilaihim, turun kepada. Turun kepada. Ini bukan turun kepada. Ala. Contoh begini. Kalau saya katalah dakhaltu fil baiti. Adkhulu fil bait. Saya masuk dalam rumah. Itu fi kan? Tapi kalau adkhulu ala sahibi hadal bait. Takkan saya masuk atas tuan rumah ini. Kan? Mana adkhulu ala, mana saya masuk menghadap. Saya masuk berjumpa. Saya masuk menemui. Gitulah. Jadi malaikat ini bukan turun kepada, tapi turun menemui, menjumpai mereka. Ini yang saya istilahkan tadi bertamu tadi. Paham ya? Ada Allah ya, kata kuncinya bukan ilah. Jadi malaikat disuruh oleh Allah turun berjumpa, menemui, menjumpai, bertamu, berkunjung, kata mereka. Bukankah ini namanya Lailatul Qadar? Kan tanazzalul malaikatu waruh itu bukan kayak ini yang manusia kan. Adakah malaikat turun ini saja suka-suka nak tengok kita? Dan ingat ya turunnya bukan duduk di ruang tamu ya. Bukan. Kalau mereka belum tahu nanti tuan rumah malah takut. Tiba-tiba ada wah duduk di situ nih apa siapa? Bukan duduk ruang tamu, bukan duduk depan pintu, tak payah ketuk pintu pun. Tak perlu nyalakan lampu, tak perlu. Karena berkunjungnya terus membisik. Nah, macam datangnya malaikat Jibril membawa Al-Quran kepada Nabi. Quran itu disampaikan oleh Jibril kepada Nabi melalui telinga Nabi ke atau apa tuh? Ikut Quran, ikut dalam Quran. Fi qalbik. Iya, nazzalu ala qalbik. Jibril masukkan Quran terus kepada hati. Bukan Nabi dengar, jangan laju-laju. Belum apa. Quran yang suci, karena firman Allah yang maha suci, dibawa oleh Jibril, malaikat yang suci, kan? Untuk disatukan dengan jiwa Nabi yang suci. Itulah nuzul Quran. Sekarang, kita boleh bayangkan, bagaimana jika sekiranya Quran itu suci, karena firman Allah yang maha suci, dibawa oleh Jibril, malaikat yang suci, tapi disampaikan, dimasukkan dalam hati orang yang belum suci. Akhirnya apa yang berlaku? Tak sebati, tak masuk, tak menyatu, atau macam mana? Disampaikan pada orang yang hatinya masih banyak kotor, belum suci. Zaman sekarang bukan hanya sekata masuk, pecah orang itu. Hancur. Iya. Pecah. Berkecai. Karena Quran itu firman yang suci, nur. Sedangkan jiwa Nabi yang sudah suci pun, setiap kali Nabi dapat wahyu, Nabi pingsan itu kesan daripada proses menyatunya Quran yang suci dengan jiwa yang suci. Kalau jiwa yang suci pun masih pingsan menerima wahyu, bagaimana kalau jiwa itu tak suci? Baik, sebagai analogi, bukan analogi, ini contoh dalam Quran. Makhluk yang suci, bukan malaikat ya, manusia. Yang sangat suci jiwanya. B, makhluk manusia, tapi jiwanya tak suci. Bila duduk berhadapan-hadapan, berjumpa, bersemuka, apa yang berlaku? Jiwanya sangat suci. B, jiwanya masih kotor. Lalu duduk berhadapan-hadapan, berjumpa face to face. Agaknya apa yang berlaku? Berdasarkan maklumat Quran. Saya yakin Jamaah sudah baca ayatnya. Nabi Yusuf alaihissalam, jiwanya suci kita suci ya? Suci, dia calon Nabi dijaga oleh Allah.
Perempuan-perempuan Mesir waktu itu, tak kiralah first lady-nya ke, atau perempuan Mesir, itu jiwanya suci kita suci. Kotor. Ketika perempuan Mesir yang jiwanya kotor berhadapan dengan Yusuf yang suci, apa yang berlaku waktu itu pada perempuan? Apa? Kerat jari dia tak rasa. Itu kesan daripada kekaguman. Sebab hingga dia kata, salillah, subhanallah, ma in hadza ila malakun karim. Ini bukan manusia ini. Ma hadza basarah, ini bukan manusia, ini malaikat nih sampai kerat. Itu baru manusia yang jiwanya kotor, jumpa manusia yang jiwanya suci. Sekarang bagaimana kalau kita yang belum cukup suci berjumpa dengan malaikat yang suci? Melayang kita. Belum pun malaikat menyampaikan Al-Quran. Sudah terbang kita. Itu syarat untuk Jibril atau malaikat datang tuh, kita mesti suci. Untuk melihat Quran itu masuk, jiwa mesti suci. Sedangkan jiwa yang suci semalak Nabi Muhammad SAW pun setiap kali menerima wahyu, Nabi pingsan. Ya semacam pingsan ini apa ya? Bukan pingsan seperti yang kita gambarkan ya. Ya macam itulah. Sebab orientalis kata itu bukan Nabi Muhammad, itu ada penyakit bawaan namanya epilepsi gitu. Muhammad itu punya penyakit bawaan dari kecil namanya epilepsi. Itu sedikit-sedikit pingsan, sedikit pingsan. Itu bukan Nabi. Itu proses ya ketika Nabi sedang mengalami proses menyatunya firman Allah yang suci dengan jiwa suci. Nabi pingsan dan Aisyah pernah cerita di Madinah musim sejuk, tapi Nabi berpeluh-peluh basah kuyup mukanya. Ketika Nabi terbaring di haribaan pangkuan Aisyah, Aisyah merasakan sangat berat Nabi ini. Dan memang firman yang suci itu sangat berat. Qaulan taqilan, kata Allah di dalam surah Al-Muzammil. Sanulki alaika qaulan taqilan. Aku akan berikan kepadamu qaulan, perkataan taqilan yang sangat bukan mushafnya yang berat ya. Misis informasi yang ada dalam Quran itu sangat berat. Hanya mampu diterima oleh mereka yang jiwanya sudah suci. Nah, untuk menunjukkan diri, walaupun kita mungkin tidak sampailah ke makom Nabi, ayat ini berlaku bagi semua kita. Istiqomah dalam beriman. Jadi kalau kita sudah buat apa yang suruh itu, buatlah dalam keadaan dimanapun. Kalau kita sudah tinggalkan larangan Allah, tinggal dalam semua keadaan. Jadi kita patuh pada Allah tidak ditentukan oleh masa dan keadaan serta tempat. Kalau itu sudah kita biasakan, dan tentu tidak mungkin kita mendapatkan makom situ hanya 1 bulan Ramadan, tak mungkin. Sebab bila Syawal masuk balik nanti Allah Akbar. Sebab orang buat bangunan belum siap kita rubuhkan. Ramadan depan buat lagi dari bawah. Kan kita ingin buat rumah barulah buat foundation, barulah susun dinding dari 1 meter, dah habis Ramadan, Syawal. Lalu kita robohkan. Tahun depan buat lagi, ya sampai bila nak. Jadi untuk buat nyuci itu sepanjang masa. Gitu lah. Hanya Ramadan Allah berikan kelebihan. Tadi saya contohkan, ibarat kita berjalan, nak bisa tempat, Ramadan ini melalui highway lah, laju sikit lah. Apa yang dibawa oleh malaikat ini? Bila Allah sudah izinkan malaikat itu bertamu, Allah ya, tata Allah ya, bukan ilah. Cuman terus, dan malaikat ini berikrar untuk terus menemaninya, sehingga lama tuh syaitan dah tak akan ada kedengaran lah. Yang dibawa oleh malaikat pertama, Allah takhafu. Coba berikut. Apa teman-teman? Jangan kamu takut, wahai hambaku. Rasa takut kamu dalam hidup ini Allah dah angkat. Jangan takut. Wala tahzanu. Apa tuh? Janganlah kamu sedih. Pertanyaan saya, kalau orang sudah dibebaskan oleh Allah dari rasa takut, dari rasa sedih, maknanya orang itu apa? Jiwanya apa?
Itulah salam. Itulah salam, salam, salam. Itu saya katakan kalau umurnya 100 tahun dan katalah dia berusaha daripada umur balik, gagal 30 tahun masih belum layak, 40 belum layak. Baru layak ketika umurnya sudah 98 tahun. 2 tahun terakhir dibebaskan daripada rasa takut. Dan itulah nilai 2 tahun terakhir itu lebih baik dari sebelumnya. Karena 2 tahun terakhir sebelum ajalnya itu Allah bebaskan daripada rasa takut, rasa sedih. Bukan 1000 bulan lagi. Bahkan dalam tafsir, walaupun kebanyakan 1000 bulan itu maknanya 1000 bulan maknanya 1000 maknanya bilangan antara 999 dan 1001. Ada yang memahami 1000 bulan itu maknanya bilangan antara 999 dan 1001. Tapi ada mufasir yang lain dan tidak sedikit, banyak juga yang bermakna 1000 bulan itu menunjukkan bilangan yang banyak. Sebab salah satu budaya Arab bila bercakap untuk menunjukkan bilangan banyak itu akan sebut 1000. Yahudi ahli kitab dan Quran disebut mereka berangan-angan, mereka sukalah jika umur mereka dipanjangkan 1000 tahun lagi. Apakah betul maknanya mereka hanya minta 1000 tahun? Itu menunjukkan bilangan yang banyak. Sebab Yahudi jika katakanlah Allah kabulkan umur 1000 tahun, dia akan minta lagi, ya Allah boleh tak 2000 lagi. Orang Melayu pun begitu juga kadang-kadang. Oke, aku sanggup menunggu engkau 1000 tahun lagi. Apa betul 1000 tahun? Jadi angka 1000 itu rupanya dalam percakapan Arab sering kali digunakan untuk menunjukkan bilangan yang banyak. Ada mufasir memahami begitu. Sehingga maksud Lailatul Qadar lebih ada 1000 bulan itu bukan betul 1000 bulan, mana lebih banyak, lebih baik daripada ribu-ribu bulan sekalipun lah. Mana tak ada tolok bandingannya lah. Ya apa tidaknya orang dah bebas daripada takut, sedih, yang adanya salam, salam, salam. Bila dah dijamin keselamatannya, apa oleh malaikat yang ketiga? Wa absyiru bil jannah. Allahu akbar. Dan absyiru, bergembiralah kamu wahai hamba-hamba Allah dengan surga. Orang ini diberi jaminan surga. Takut apa? Takkan takut nak meninggalkan banglonya di PJ. Takkan kesedih karena dah tak makan nasi mandi. Surga yang ditawarkan. Allahu Akbar. Allati kuntum tu'adun. Surga yang dijanjikan. 3 ya yang disangka malaikat. Inilah orang yang dapat Lailatul Qadar itu yang seperti inilah. Mungkin kita tidak berjaya tahun ini atau mungkin kita dapat sikit saja. Mungkin malaikat baru tengok dari jauh dibisikkan mungkin sehingga rasa seronok. Jangan berhenti Ramadan, sambung bulan Syawal. Usaha lebih lagi. Tapi itulah biasanya bila bulan Syawal itu dah macam dah habis, seakan malaikat dah tak turun lagi, seakan Allah dah tak lagi buka pintu surga. Malaikat akhirnya kan sering kita dengar kan, tengok tuan-tuan, Ramadan sudah berada di penghujungnya, jadi nampak gaya kita kena menunggu setahun lagi. Nampak gaya kita setahun lagi. Iya kalau umur kita panjang, kalau tidak, ini sebenarnya nampak seolah-olah betul, tapi coba kalau kita kaji secara ilmiah. Makanya berdasarkan dalil lah, kurang betul. Nasihat itu kurang tepat bagi saya. Seperti mana kadang nasihat orang, nak sekarang awak ni sudah senang, nak niaga pun sudah bagus, rajinlah sholat. Kan sudah, ekonomi sudah agak ni, rajin-rajinlah sholat. Seakan-akan betul kan nasihat itu. Tapi mafhumnya seakan-akan dulu awak tak rajin sholat, apalah, dulu awak susah lagi. Dulu awak sibuk, sekarang dia sholat lah. Wah, rajin sholat, itu tak ada kena-mena dengan sibuk atau tak sibuk. Senang ke susah?
Inilah karena kita ini sering memberikan motivasi yang sebenarnya tak tepat dalam agama. Akhirnya karena dia pikir Allah isanya melakukan big sale maghfirah hanya bulan Ramadan, harga runtuh hanya bulan Ramadan, sawah dah. Nah, jangan tak ada. You kenapa tak bagi macam ni surau? Ini bukan Ramadan. Sawah dah. Sehingga ramai orang yang hanya nampak bulan awal Ramadan di surau atau di masjid. Selepas itu hilang. Sehingga masjid pun terkejut. Apa orang ni tiba-tiba? Dan penutupnya yakni salat hari raya pagi. Itu soft depan tu. Seakan-akan salat hari raya tu wajib, kalau tak salat masuk neraka umpamanya. Allah. Salat subuh berjamaah pahalanya menyamai qiyamul lail sepanjang malam, Nabi kata. Tapi salat subuh kurang softnya, sikit. Salat tarawih penuh, kan pelik. Di Malaysia ni salat tarawih lebih ramai jamaahnya daripada salat subuh berjamaah. Itu pelik bin ajaib tu. Kita tak tahu di mana silapnya penjelasan. Maklumat yang masuk. Yang masuk. Bukan maknanya kita suruh subuhnya ramai, tarawihnya 2 orang, bukan macam itu. Okey, itu ya. Ini dah 3 ya, malaikat oleh malaikat. Ini buah tangan malaikat. Kepada orang yang terpilih. Bahasa kita berkaitan dengan tajuk kita Ramadan siang ni. Bagi orang yang misalnya berjaya mendapatkan Lailatul Qadar. Sebab di kampung saya pelik, ada masjid dianggap wajib keramat. Banyak orang kalau Ramadan iktikaf di masjid itu mencari Lailatul Qadar, kata sanggup. Jadi panjang-panjang dia kata lepas raya tiba-tiba ada orang ini. Orang ini rajin ceritanya, sangat rajin. Dan bukan orang dekat. Jarak daripada masjid itu dengan kampung halaman dia 200 km. Jauh. Ya. Ya tepat apa 200 km. Jadi pergi situ maknanya selama 10 hari terakhir lah. Carilah apa namanya penginapan macam tu. Jadi di masjid itu adalah budak ya agak degil nakal sikit lah. Orang ni rajin tiap malam apa zikir wirid di masjid untuk dapat kotar agaknya macam tu lah. Karena niatnya itu. Jadi selepas habis Ramadan dia pun baliklah. Lepas hari raya seminggu 2 datang ke masjid itu mewakafkan jam cantik yang jam yang ada tinggi itulah, apa nama jam bunyi tong dah macam satu kabinet dah jam cantik dan itu mahal. Jadi jawatan jika masjid itu rasa pelik lah. Kenapa ni bapak bagi wakaf? Ya, saya bersyukur pada Allah SWT karena hajat saya kesampaian katanya. Jadi bulan Ramadan lepas hajat saya kesampaian, saya mendapatkan Lailatul Qadar selepas iktikaf di masjid ini. Sebagai tanda kesyukuran kami nak wakaf jam itu. Yes. Terima kasihlah masjid itu. Masjid itu terima kasih. Pemuda yang saya katakan agak nakal itu, dia dengar. Dia tahu alasan orang ini wakaf jam tadi. Alasannya karena merasa mendapat Lailatul Qadar. Ditanya, macam mana Bapak tahu? Ditanya, macam mana Bapak tahu yang itu Lailatul Qadar? Katanya. Ya, ada alamat dia. Alamatnya apa? Saya diberi alamat dapat apa payung kecil. Payung, bentuk payung kecil, comel, cantik di depan tu. Jadi sedang dia wirid-wirid tu buka mata dikata ada payung. Terus jadi apa? Ambil dijaga betul-betul karena itu apa? Alamat itu daripada alam malakut agaknya disimpan 2 kali ya. Itu alasan dia begitu yakin dapat Lailatul Qadar karena ada dapat budak yang dia itu gelak luar biasa. Sebab dia yang meletak di depan dia. Masjid itu belakang itu tanah perkuburan. Ya ini kubur yang dianggap yang pengasas masjid itu yang dianggap keramat. Jadi budak ini perhatiin apa uang rajin. Jadi
masuk daripada ukuran mulai tingkap tadi yang terbuka. Dia yang letakkan. Tengok. Karena mungkin pemahamannya Lailatul Qadar itu mesti berupa payung ke, keris ke, cincin ke. Ya, tapi masjid terima kasih aja lah dibagi hadiah aja. Itu kan ada salah paham kan. Lailatul Qadar beli berapa payung? Payung itu budak yang letakkan. Budak tuh gelak satu kampung. Kena tipu orang itu. Ya, tipu karena bodohnya lah. Inilah Lailatul Qadar yang sebenarnya menurut Al-Quran nih. Nih, orang yang istiqomah, bermula balik, mungkin selama 30 tahun belum percaya, 40 tahun belum, 50 tahun belum, tapi tak mengenal putus asa. Makin meningkat, makin meningkat. Suatu saat Allah telah hargai dan nilai, oh hambaku nilai, maka diizinkan malaikat itu kawal itu, jaga itu, sampaikan berita kepadanya, hambaku, kamu jangan takut ya, jangan sedih, khauf dan husnun kamu Allah angkat. Bila dua ini diangkat ya mas kalian, ditambah lagi satu, kamu berhak bergembira dengan surga yang Allah, bukankah itu salam namanya? Dan ini orang yang masih hidup nih. Ini bukan di alam barzah nih. Ini masih hidup di dunia. Tak ada rasa kekhawatiran, tak tenang setenang-tenangnya. Cintanya pada Allah bukan hanya semasa senang, semasa sakit pun dia sangat tetap memuji Allah SWT. Dan bukan itu saja. Malaikat yang telah berkenan berkunjung tadi bersedia menjadi bodyguard-nya hingga bila-bila masa. Tengok ayat berikutnya. Ayat 31. Nahnu, kami ini merujuk pada malaikat utusan Allah itulah. Aulia hukum, apa artinya? Pelindung atau penjaga atau makhluk yang dekat. Wali itu maknanya melindungi. Wali itu maknanya mencintai. Wali itu menjaga. Wali itu maknanya dekat. Jadi kalau aulia itu maknanya kami adalah makhluk-makhluk yang ditugaskan untuk menjaga kamu, melindungi kamu, dan dekat dengan kamu. Tak akan berpisah. Itu yang tadi saya katakan jadi bodyguard tuh. Jadi pengawal nih. Kamu orang tadi lah, istiqomah tadi. Bila fil hayatid dunya. Apa tuh? Dalam kehidupan dunia. Selama kamu hidup di dunia ini, tak tahu berapa tahun lagi, jangan khawatir. Aku menjadi pendamping kamu. Adakah malaikat itu akan berpisah dengannya jika orang itu mati? Oh tidak. Wafil akhirat. Di akhirat pun nanti Allah tugasnya untuk terus kamu Allah. Itulah Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu masuk dalam orang itu dibisikkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala sebati sehingga betul-betul gaya hidup, gerakannya, makan, minumnya, tidur. Rasul SAW, ketika ada sahabat bertanya pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jumpa Aisyah lalu bertanya, ya Aisyah, tolong beritahu aku bagaimana keadaan Rasulullah ini. Macam mana ya kehidupan Rasulullah ini sehari-hari di rumah. Sebab yang paling tahu kedua Nabi di rumah, yakni keluarganya lah. Ya, kalau di luar sahabat tahu, oh gitu Nabi kalau luar. Di rumah macam mana ya sehari-hari makan, minum, tidur apa semuanya lah. Jadi Ummul Mukminin Aisyah ini susah nak menceritakan karena terlalu apa ya? Terlalu luas, terlalu besar, terlalu banyak yang nak diceritakan tentang Nabi. Coba dia tanya macam mana gaya hidup Nabi sehari-hari, kan susah. Karena Aisyah ini orang yang cerdas, jawaban Aisyah apa? Makana khuluqur Rasulillah SAW Al-Quran. Allah. Oh, kalau kamu nak tanya, bagaimana gaya hidup Nabi itu Quran. Nah, Quran itulah hidup Nabi. Jadi Quran itu sudah sebati dengan jiwa Nabi. Quran Nabi itu sudah terjemah. Quran hidup lah. Quran berjalan terus Rasulullah. Subhanallah. Ya, Nabi kan pernah bersabda, semua kita pasti ada korin. Mana ada jin, setan yang ditugasnya untuk menyesatkan, mempengaruhi kita. Lalu Ummul Mukminin Aisyah, wala anta ya Rasul, dan engkau, iya aku pun.
Aku pun ada seorang setan yang Allah tujukan untuk menyesatkan aku. Tetapi walakinni qad a'ani ya Rabbi. Tapi Allah telah menolong aku sehingga setan yang disuruh oleh Allah untuk menyesatkan aku, dia tidak menyuruh aku kecuali yang baik. Maknanya setan yang disuruh oleh Allah menyesatkan pun sudah jadi setan muslim lah. Mana tak mampu nak lamah tak boleh dah. Apa tidaknya nak dikawal oleh malaikat. Bukan malaikat kopral, Jibril. Ini panglima malaikat ni. Sebab itu hidup Nabi ini, Masya Allah. Tak ada sedih, tak ada takut, tak ada. Dijamin masuk surga. Tapi ya, jaminan ini bukan hanya Rasulullah. Untuk siapa saja, asal istiqomah. Kami akan melindungi kamu, menjaga kamu, mengawal kamu dalam kehidupan dunia kamu dan di akhirat kamu. Dan di akhirat nanti, walakum dan bagi kamu fiha di akhirat, ma tashtahi anfusukum. Apa-apa yang diinginkan, disukai oleh diri kamu. Kamu nak apa pun dapat di surga lah. Walakum fiha ma tad'un dan bagi kamu di akhirat nanti apa saja yang kamu minta. Inilah Lailatul Qadar yang sebenar. Menyambut turunnya Al-Quran itu rupanya dengan cara puasa. Puasa itu menyucikan hati. Ibaratnya kita telah mempersiapkan rohani kita. Sebab itu tak tahulah, kita ni pasal agak susah ya sekarang. Karena mungkin adat budaya kita ni tak begitu kondusif untuk menolong kita, membantu kita. Tadi dalam perjalanan ini saya dengar radio IKIM. Radio IKIM. Salah satu pegawai Selangor Dato' apa. Di Selangor, panjang Ramadan baru 2 minggu ini, kutipan sisa makanan, sampah makanan setiap harinya itu melebihi daripada hari-hari sebelum Ramadan. Bukan kutipan sampah mana plastik ini, ini sisa makanan. Jadi mana pembaziran itu sangat dahsyat pada bulan Ramadan. Makanan ya, bukan sampah salah yang tak boleh dimakan. Ya kue ke apa kan. Dan melebihi daripada sebelum Ramadan. Itu kata si penyampai ini, itulah kenapa orang tak sedar, masih ramai lah kita yang lapar. Nah, tapi makanan di sini dibuang. Bagi saya masalahnya bukan ada orang lapar atau ada lapar. Masalahnya jadi mubazir itu dosa, macam itulah. Ada orang mukmin kelaparan kah? Tak ada orang mukmin kelaparan kah? Orang mukmin tidak boleh mubazir. Itu prinsipnya. Kan? Ini dahlah mubazir itu diharamkan. Dilakukan juga. Sedangkan tambah lagi ada saudara mukmin yang kebuluran. Jadi dari situ saya jangan-jangan kita termasuk penyumbang. So macam mana kita nak menjadi jiwa yang suci? Ingin Lailatul Qadar hanya menunggu nanti 27. Mandi awal-awal, pakai wangi-wangi dan pakai jubah putih. Ya kirim salam lah awal-awal kalau bisa. Dengar semudah itu. Ya bukan kalau maksud saya untuk dapat Lailatul Qadar fadilah itu mungkin susah, tapi insya Allah dapat ganjaran sholat lah, sholatnya dapat ada ganjarannya. Tapi untuk menghadapkan istilah lain tanazzalu malaikah, masih jauh kan. Pembaziran. Seakan-akan untuk dapat Lailatul Qadar itu hanya malam hari, itu pun hanya malam-malam ganjil. Tidak dimulakan semasa makan macam mana, semasa belanja macam mana, semasa juga kawan macam. Jadi dan mubazir itu kawan setan. Coba macam mana? Quran kata, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah saudara-saudara setan. Kalau mubazir saudara setan, macam mana mengharap malaikat mau itu memang mustahil lah. Sangat mustahil. Saya ingat pemahaman tentang Lailatul Qadar perlu diluruskan lah.
Tidak boleh difahami yang macam yang apa ya. Sebab saya fikirlah ulama dahulu pun memahaminya tidak sebagaimana yang dijelaskan oleh setengah kita. Saya kata begini teman, siapa yang baca ini mereka akan lebih baik di 10 bulan. Tapi ingat itu pada malam Lailatul Qadar saja. Mereka tahu bila Ustaz 10 hari yang terakhir. Mana daripada 20? Oh tidak, yang ganjil-ganjil saja. Oh mana 21? Ya 1, 2, 3. Tapi yang 21 itu paling lemah lah, paling lemah lah. Jadi tak perlulah sebab coba kalau itulah penyampaiannya. Itu mana ya? Wah, baru saya bukanya dan mubadir. Tolong ya, jadi kalau kita nak mubadir, jangan hanya mubadir makanan, jangan hanya merasa bersalah kerana saudara Muslim di Gaza kelaparan. Jangan hanya karena itu. Ada seorang Muslim lapar ke tak lapar, karena semua senang pun, mubadir tetap dosa. Itulah maksud. Jadi jangan, oh sekarang mubadir tak apa, karena dah tak ada orang susah. Bukan begitu. Mubadir tetap dosa. Tak dosa. Ingat yang baru saya katakan, ada seorang sahabat makan tamar, digigit, tamar pula terjatuh. Dan sahabat ini tak bercadang nak kutip balik. Nabi marah. Kutiplah, khudha. Wajum ti'adaha. Ambil, pungut semula. Buang dia punya debu-debu tu, pasir tu. Dan rayak kuah, kemudian makan. Wala yada bi syaitan, jangan kamu biarkan untuk syaitan. Walhal masih banyak tu tamar tu. Dari segi ekonomi, buat apalah kita kutip sebiji tamar yang dah rongak. Rongak itu mana dah kena gigit kan. Nah, kotor pula, sedangkan di meja masih banyak tamar. Apalagi orang ini katalah toke tamar. Nabi tidak cerita ekonomi, bukan. Kalau dari kita pandang dari aspek ekonomi, memang nilai tamar yang dah rongak. Di kebun tu dah habis. Bukan itu. Nabi tak cerita ekonomi sama sekali. Ini cerita agama. Jadi kalau mubadir, sebiji tamar yang dah tinggal separuh mungkin, itu pun dilarang oleh Nabi. Ya kalau mubadir sampai. Dan itu pernah saya lihat sendiri ya dahulu. Saya pernah buka di satu masjid. Depan masjid itu ada bazar Ramadan. Bazar. Jadi penuh orang beli. Juadah. Asal sampai maghrib. Apa asal makin ramai. Bila dah dekat jam maghrib itu dah tak ada lah yang beli kan. Yang beli tak ada kadang-kadang semua dah sedia untuk buka pergi masjid depannya itu. Sementara kuih muah ini masih banyak. Belum terjual si penjual tadi. Jadi masjid pun buka, udah lepas sembahyang maghrib, barulah diantar kuih yang banyak tadi yang tak laku. Jadi siapa yang nak makan kuih? Yang itu udah ini. Masjid dah ada disediakan makanan. Akhirnya siap tu tiap malam buang kuih yang tu ke. Sebab dah dan kuih itu buatnya bukan petang hari. Coba kalau diantar sebelum waktu buka. Insya Allah nanti akan jadi juadah buka. Diantarnya selepas semua orang kenyang. Tapi tak salah juga kepada peniaga sebab niatnya nak dijual. Ya mana tahu kalau laku, kemudian tak laku. Karena tak laku dibagilah. Dah itu pembaziran betul-betul depan mata. Tiap puasa tu. Sampai mengeluh tadi, siapa nih datuk apa nih Islam tadi. Karena sedih, saya sangat sedih. Menurut kiraan kita sebelum Ramadan berganda. Pembadiran makanan ya, bukan sampah sarap sisa makanan. Bukan plastik, bukan apa? Bukan tebu, ampas tebu. Makanan kue ke apa nasi ke lauk ke apa. Yang mungkin jika itu adalah di Gaza, mungkin jadi santapan lezat. Tapi lagi sekali, maksudnya bukan hanya kerana masih ada orang miskin. Mas karena mubadir itu dosa. Itu saja prinsipnya. Sehingga jika saya nanti semua orang Islam sudah senang lena, berkecukupan, mubadir tetap salah. Itu maksudnya.
Coba paham ya, inilah maksud tanazzalul salam, salam. Salam itu sejahtera. Orang akan dapat salam bila orang itu dibebaskan daripada rasa takut, rasa sedih, dan diberi kabar gembira masuk surga. Salam. Sebab itu nikmat yang Allah selalu sebut, nikmat surga yang Allah selalu sebut, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ahli surga ini nanti tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih di dalamnya. Itulah salam, salam, salam. Yang di surga pun namanya Darus Salam. Iya, surga itu Darus Salam. Salam itu nama Allah, Assalam. Allahumma antas salam, wa salam, ya salam. Nama surga pun Allah bagi kita Darus Salam. Ya, kalau kita nak berlatih masuk surga Darussalam, rajin-rajinlah melawat Brunei. Karena Brunei Darussalam. Kalau ingin makmur, pergi Pahang. Darul. Kalau ingin jadi orang dermawan, tinggal di Selangor. Bisa. Akan terus menjadi istilahnya di sini nahnu auliyaukum. Nah, itu dalam ayat 31 tadi. Kami dengan berkat izin Allah akan terus menjadi pendamping kamu, penjaga kamu, orang dekat dengan kamu semasa kamu hidup di dunia. Kalau 2 tahun, 2 tahun lah. 5 tahun, 5 tahun lah. Sehingga lamatul malaikah begitu terang sekali, lamat syaitan mati sekali. Itu yang saya katakan awal tadi. Orang yang seperti ini, saya dapat bahasa kita Lailatul Qadar, yang diucapkannya Allah ridho. Yang dibuatnya Allah suka. Yang dibuatnya Allah ridho. Yang dilihatnya pahala. Yang dengar, ya karena melamun mereka. Setan betul-betul lemah, dah angkat tangan dah, mati akal setan. Ya tidak perlu sampai ke situ. Justru orang yang merasa itu nanti akan dimulai ujub malah. Yang pasti dia sendiri mungkin akan merasa, alhamdulillah, dahulu aku susah nak buat suruhan. Sekarang pula macam ketagih buat suruhan. Rasa itu pasti ada. Dahulu rasanya saya berat sekali nak tinggalkan larangan. Sekarang pula teringat rasa takut. Begitu. Sehingga begini contohnya, jamaah sekalian, ini salah satu contoh ya. Kalau kita katalah nak baca ayat, baca Quran kata, asal kita tak baca Quran dan kita ingin memulakan istiqomah baca Quran, setiap subuh katalah kita nak baca, ya bapalah 3 muka surat umpamanya. Mula-mula nak memulakan tu berat ke ringan? Mula-mula nak memulakan. Azam lepas subuh saja selalu saya nak baca setengah juzuk atau 1 juzuk. Nak mula tu berat atau ringan? Berat. Kalau kita dah buat 5 kali, betul sudah jadi ringan. Hebat tu. Masih rasa berat kan? Gangguan mungkin, tak apalah, tak payah. Kalau kita buat 100 kali, mungkin sudah mulai sekarang. Kalau kita sudah lakukan 500 kali, pasti meninggalkan itu yang berat. Betul. Melakukan itu yang menyeronokkan, nak tinggal tu rasa Allah, ada sesuatu yang macam itu maknanya betul tuh, itu sudah ada tanda-tanda. Dan itu tidak perlu bulan Ramadan, itu mungkin nanti diperolehnya ya Ramadan kita latihkan dalam tadarus. Coba kalau ditentukan nanti bulan Syawal begitu. Mungkin kita dapat rasa kehilangan bila tak baca Al-Qur'an, rasa hilang, rasa kurang misalnya itu mungkin nanti bulan Safar. Sebab sepanjang Ramadan belum melekat itu. Tak apalah, tak apa-apa, lagi pula saya sudah khatam. Mungkin begitu. Itu bila kita buat baik, melakukan kebaikan sehingga rasa seronok, bahkan bila tak buat pun kita rasa. Dan mungkin kita belum mendapatkan sebagai Ramadan. Maklum baru 1 bulan.
Tapi bila kita teruskan bulan Syawal, bulan itu, nanti bulan Safar mungkin akan, itu contohnya. Nah itu betul lamatul malaikat sudah melekat, sudah mulai melekat dalam hal itu. Tinggal yang hal. Itu tandanya. Coba manusia ini apa sajalah pasti berat lah untuk uang yang suka lepak di kedai kopi. Mula-mula pergi mesti berat. Pertama kali mesti berat. Karena sudah 500 kali, jadi fardu ain. Iya, hujan pun pergi. Kalau tak pergi rasa, tak cukup syarat hidup. Ya macam tu. Dan itu bahaya ya kalau macam itu. Itulah jemaah sekalian, jadi kita berusaha sampai mohon pada Allah SWT agar diberi peluang, kesempatan bahasa kita mendapat Lailatul Qadar, bahasa kita. Bahasa yang betul seperti ini tadi. Atau kalau tidak pun ya sudah mulai ada bisikan. Kata malaikat mulai sudah mendekat, kita sudah merasakan tapi belum berbahasa kita, belum sudi mencemar duli. So, ibaratnya macam itulah. Kalau sudah begitu, itu sudah kejayaan. Tinggal kita teruskan atau tidak bulan Syawal. Sebab kalau kita berhenti menunggu nanti Ramadan depan, ya malaikat ruginya lah. Ibarat kita buat rumah, tembok dah berdiri, dah tegak, kita rubuhkan, tunggu tahun depan, buat lagi. Daripada kosong, rugi. Sangat. Jadi fahaman bahwa Allah hanya menawarkan pengampunan, membuka pintu kemaafan, hanya Ramadan tidaklah dihentikanlah. Bulan Syawal pun Allah tetap memberi pengampunan. Bulan hanya Ramadan ada keistimewaan itu saja. Tapi kalau bertukar betul-betul berbeza sama sekali lah. Ramadan macam Siti Hajar, Syawal, Safar, Ogos, September macam kurang hajo. Ya macam mana nak dapat Lailatul Qadar? Jadi kena istiqomah. Dan itu tugas kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah bantu kita dan mudahkan usaha. Jadi itu sajalah jemaah sekalian. Mudah-mudahan diberkati Allah SWT. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi saya ucapkan selamat jalan ibadah Ramadan, saki bagi Ramadan, dan selamat menyambut Idul Fitri, insyaallah. Insyaallah segala kesilapan dan kemaafan sama kita saling maaf memaafkannya. Adapun kesalahan kita pada Allah, masing-masing kita memohon pengampunan. Bila diizinkan oleh Allah, insyaallah kita akan bersua dalam kesempatan yang. Mari dengan baca Ghurah dan surah Al-Qasas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.